Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Hello. Sahabat dulu kami sekretariat. Nah, di pertemuan kita hari ini kita akan membahas yang namanya Sahosh Eki sama Simbiki Zaman ya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pelajaran kita hari ini, kita koreksi PR kita dulu sebentar. Oke. Kemarin kita udah belajar yang namanya Bulun Madurumu, Yonel Madurumu, sama Ujak Lash Madurumu, atau imbuhan dari, di, dan ke, gitu kan. Nih, ya. Yonel Me, Bulun Ma, atau sering juga disebut dengan Kalma Durumu, terus Ujak Lashma, ya. Terus, kita mau ngerjain PR dulu. Ada yang mau bantu jawab nggak? Silahkan kalau ada yang mau bantu jawab, boleh raise hand sebelum aku tunjuk. Mungkin dari Kak Dewi Amanda boleh, silahkan. Merhaba Kak Dewi Amanda Yuniati. Kak Dewi. Yuhu. Anybody? Kedengaran nggak sih suaraku? Kedengaran kok Abi. Yuk Kak Dewi Amanda, bisa yuk. Kak Dewi. Yuk kalau nggak Kak Rizky aja Kak. Kak Arasmita. Aku belum ini Abi, belum ngerjain. Tapi nggak apa-apa deh coba. Nah, nggak Salah apa-apa. nggak apa-apa ya Abi. Nggak apa-apa, kita belajar bareng kok di sini. Metin, Ishden, Gelior. Ishden, Gelior. Yang bener Ishden apa Ishden nggak? Kira-kira. Metin, Gelior, Gel datang ya. Datang dari. Ke. Dari. Aduh, Pak. Dari Ishten. Oke. Kenapa Ishten? Dia makanya Ishten. Kenapa Kak? Alasannya? Karena itu kan itu. Karena she adalah salah satu dari huruf pestekcesahab gitu. Yang mana menyebabkan si huruf D yang besar ini, kalau ada di rumus ada huruf D besar, maka kalau huruf yang paling terakhir adalah huruf pestekcesahab, maka si D ini akan berubah menjadi huruf T gitu. Oke. Di nomor 2-nya yuk Kak. Syamlare, dan Erken Cekior. Oke, akşamları okuldan erken çıkıyor ya kan. Akşamları itu artinya adalah sore hari gitu kan. Di sore hari ya. Okuldan dari sekolah erken çıkıyor. Keluar lebih awal. Erken itu adalah lebih awal ya. Lebih awal. Erken çıkıyor dari kata cekmak.
Kak, aku nggak paham Kak. Ini cekior, istior, bakior dan lainnya. Ya, kalau misalnya kalian nggak paham nggak apa-apa. Nanti kita akan pelajari mengenai ini hari ini juga gitu. Cekior ya, yaitu dari kata cekmak ya menjadi cekior. Cekmak itu artinya adalah keluar gitu. Nah, kalau yang ini gimana ini tadi Kak? Gelior dari kata gelmek. Gelmek yang artinya adalah datang gitu. Ya. Yuk nomor 3 yuk Kak, Kak Rizky. Seda Alesh Feris de Hmm. Alesh Feristen Cekior. Alles weristen cekior, nah kan? Cekmak tadi kan? Cek ini cekior sama ya sama yang atas tadi. Cekmak dari kata cekmak yang artinya adalah keluar. Nah, berarti dari sini gimana artinya? Seda alish weris apa artinya? Alish weris itu adalah berbelanja gitu. Ya. Jadi Seda keluar dari habis dari ini dari belanja gitu. Seda selesai berbelanja juga bisa kalau misalkan mau lebih enaknya secara bahasa Indonesia gitu. Itu nomor 4 yuk. Aiden, Fatih, para istior. Fatih, Fatih. Yang benar apa? Fatihda. Ini kalau menurut aku ini agak kurang gitu. Yang benar adalah Fatih Ten. Ya. Kenapa Fatih Ten? Buku. Kenapa Fatih Ten? Karena di sini para istior. Para istior artinya apa? Para artinya apa? Ada yang tahu? Oh iya. Uang. Uang. Istior dari kata istemek. Ingin. Pengen lagi. Ingin. Ya. Para artinya uang, istemek ya artinya ingin. Jadi Aiden ini nama orang ya, walaupun secara bahasa Turki Aiden ini adalah cahaya gitu artinya. Nah, Aiden menginginkan uang dari si Fatih gitu. Aiden, Fatih, Ten, para istior seperti itu. Oke, yuk gantian nih sama ke kawan yang lain. Coba di sini ada yang mau nggak nih? Saya Abi. Oke, silakan. Siapa tuh? Nomor Rizky, 5. Iya, nomor 5. Cadede Baklion. Jadede Baklior. Nah, ini agak kurang nih. Bakmak ya. Jadi kalau misalkan bakmak artinya apa? Ada tahu bakmak Kak? Ini Rizky tadi. Bakmak melihat. Bakmak melihat. Oke, melihat. Kalau melihat dia berarti melihat apa imbuhannya yang diperlukan? Melihat ke gitu kan. Jadi di sini jade yang benar apa? Kak Muhammad Rizky tadi. Jadeye. Nah, jadeye gitu. Jadeye bakyor gitu. Jadinya karena bakmak. Nah, jadi di sini kosakata itu sangat penting, Kak. Kosakata sangat penting gitu. Jadi, bakmak artinya melihat. Kalau melihat itu kira-kira secara logika orang Turki itu menggunakan imbuhan apa?
melihat ke kah, melihat dari kah, apa melihat apa gitu kan. Oh, ternyata kalau melihat berarti melihat ke jalan. Ya. Jade ini adalah jalan. Ya, jade artinya jalan. Lah Kak, kalau jade jalan terus sokak apa artinya Kak? Terus yol juga apa artinya Kak? Nah, ketiga ini adalah artinya jalan semua. Tapi yang membedakan adalah sokak itu jalan kecil kayak gang lah istilahnya ya, jalan kecil. Nah, yang lebih besar dari sokak itu disebut dengan jade. Ya, urutannya sokak ya paling kecil. Udah itu lebih besar dari sokak itu disebut dengan jade. Nah, lebih besar lagi disebut dengan yol gitu. Ya bisa kita sebut dengan jalan raya gitu, jalan besar gitu. Kalau yol ini. Oke. Ini bisa dimengerti kan antara jade, sokak sama yol. Jadi di sini adalah jan melihat ke jade atau melihat ke jalan. Oke, yuk lanjut yuk ke Rizky tadi, M Rizky. Muhammad Rizky kan. Londra Mm-mm. da hotel Londra, Londra da hot- Londrada, hotel de Hotel Kale de Kale Kaliorum. Oke, Londrada, Hotel de Kaliorum. Kalmak apakah artinya Kak? Ada yang tahu? Kalmak artinya tinggal. Ya, tolong dicatat dan dihafalkan ya. Kalmak artinya adalah tinggal. Jadi, Londrada, Hotel de Kalior. Kaliorum. Maaf. Jadi, saya tinggal di hotel di Inggris. Jadi, di Inggris saya tinggal di hotel gitu artinya. Oke, lanjut yuk nomor 7 Kak. Rizky tadi. onlar film de Gates Kaleyorlar Onlar film de film de Gates Kaleyorlar. Kaliorlar. Oke, mereka ketinggalan di film gitu kan. Gates kan ini tadi Kaliorum sama Kaliorlar itu berasal dari satu kata dasar yang sama yaitu adalah kalmak yaitu tinggal. Terus Kak, kenapa di sini ada Gates? Gates artinya terlambat atau lewat sih artinya. Lewat arti yang ininya. Nah, kalau ada Gates kalmak menjadi terlambat gitu. Gates artinya lewat ya kan dari kata Gates-make. Kalau dia bergabung dengan kalmak jadi Gates kalmak itu berarti terlambat gitu. Oke, terakhir yuk. Nomor 8. Kak, Rizky. Terakhir yuk, nomor 8. Mana tadi? Nomor 8 bis her sabah dokusda otobuse biniorus. Bis hersabah saat dokuz da otobuse biniorus. Biniorus artinya apa? Dari kata binmek yang artinya adalah apa? Menaiki. Menaiki ya. Binmek artinya menaiki. Nah, jadi bis hersabah ya kan. Kita setiap pagi di jam 9 menaiki apa namanya? Otobus bis gitu kan. Kita menaiki ke bis gitu. Yuk gantian yuk ke kawan yang lain yuk.
Kawan yang lain ada yang mau bantu jawab sebelum aku tunjuk? Yuk, mungkin di sini ada namanya Aisyah. Yuk coba ke Kak Aisyah. Yuhu. Fendi, Mabi. Susah sinyal di sini. Ya nggak apa-apa, yuk dicoba. Oke. 09. Kedi, sokak, ta, yatayor. Sokak ta yatayor. Kedi sokak ta yatayor. Oke, artinya Kak? Yatmak apa? Kucing. Yatmak itu apa? Berbohong, Abi. Yatmak artinya Tidur. tidur. Ya, Oh, yatmak. sama dengan uyumak ya. Ya, atau ya uyumak itu bedanya gimana ya? Uyumak itu tidurnya benar-benar tidur gitu Kak. Kalau yatmak itu kayak tidur tapi masih sadar. Apa sih, kayak rebahan doang gitu. Apa sih namanya? Tidur-tiduran ya. Nah, bertiduran. Ya, gitu. Heeh. Itu Sama. bedanya ya. Yatmak sama uyumak itu bedanya di situ. Apa di sini kita tiduran lah ya, kita tulisnya. Nah. Kedi sokakta ya teyor gitu kan. Jadi si kucing ini tiduran di sokak. Tadi apa sokak artinya? Ini Jalan. jalan gitu ya. Oke, nomor 10 yuk Kak, lanjut. Dergide, komik, haberler war. Dergide komik haberler war. Artinya Ada kabar atau ada informasi lucu di majalah gitu bukan? Oke, iya benar. Di majalah dergi artinya majalah. Majalah. Kok dergi artinya majalah. Nah, jadi di sini haber kan berita kan. Ada berita yang lucu di majalah. Oke, lanjut nomor 11. Haluk Adamda Kalem Istior. Adam Istior. Dan Adam dan ya kan Istior. Istior apa tadi dari kata nih istemek ya, istemek. Ingin. Jadi Haluk menginginkan kalem atau kalem itu adalah pena. Tolong dicatat ya kosakatanya dan dihafalkan. Haluk menginginkan pena dari si Adam atau dari Oke. Nomor 12 yuk terakhir yuk Kak Aisyah. Sama Mabi. Her akşam parkta yarım saat koşuyorum. Her akşam parkta Oh ya. koşuyorum. Artinya apa? Koşuyorum. Dari kata kosmak. Dari kosmak ya Abi? Iya, kosmak. Berlari ya? Berlari. Jadi her akşam parkta yarım saat koşuyorum. Ya kan? Setiap sore, petang atau sore, parkta di taman yarım saat koşuyorum. Yarım saat setengah jam. Koşuyorum aku berlari. Jadi setiap sore aku berlari setengah jam di taman. Seperti itu. Setengah. Yarım saat. Saat artinya jam.
ya kan? Yarem itu artinya adalah setengah. Yarem itu adalah setengah. Jadi yarem saat gitu. Oke. Abi mau tanya, Oke, silakan yang mau bertanya. itu yarem memang kata dasarnya yarem. Iya, kalau yarem emang yarem artinya ini. Karena dia ada bukan ini adalah isim ya. Isim. Dia ini isim ya. Emang aslinya adalah yarem gitu. Rijai Darim. Oke, kalau gitu langsung ke Kak Sela Melinda, langsung minta dijawab. Bisa nggak Kak? Coba aja. Sama. Hmm. Kali bilang sule. Hale Ye. ye selam soile artinya soile. Salam ke Hale. Oke, salamkan ke Hale. Soile itu adalah katakan. Ya, soilemek. Dari asal kata soilemek yang artinya berkata gitu kan. Nah, di sini menjadi soile yang artinya katakan gitu kan. Katakan salam ke Hale. Oke, nomor 14 yuk lanjut. Haftasanları evde oturuyorum. F D Evde. FD otuyorum. Oturmak artinya apakah? Oturmak. Duduk Oturmak. bukan ya? Hah? Duduk. Duduk. Oturmak bisa berarti duduk. Ya, bisa juga berarti tinggal. Ya. Cara bedainnya? Cara bedainnya tergantung katanya gitu. Tergantung kalimatnya. Kayak misalkan nerede oturuyorsun. Biasanya pertanyaan ini sering ditanyakan ketika kita berkenalan sama seseorang, misalkan kan. Kita berkenalan sama seseorang, tiba-tiba dia nanya ke aku, nerede oturuyorsun, di mana kamu tinggal, di situ artinya. Nggak mungkin dia nanya, nggak mungkin di mana kamu duduk gitu. Seperti itu ya. Sama seperti kata yashamak. Yashamak. Ini kan artinya bisa berarti hidup. Tapi bisa juga berarti tinggal. Sama. Gitu. Kayak nerede yashiorsun juga sama artinya dengan nerede oturyorsun gitu. Di mana kamu tinggal. Oke, lanjut yuk ke nomor 15, Kak Sheila Melinda. Aslı genere seksek telepon ediyor. Genere seksek telepon ediyor, ya kan? Asle seksek apa, ada yang tahu? Sering. Seksek artinya adalah sering. 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 Ya. Sek itu sering gitu ya. Jadi Asle sering menelpon si Janer gitu. Telepon at Mac itu adalah menelpon. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya sampai sini? Yuhu. Tadi artinya sokak itu apa? Sokak artinya adalah jalan. Terus Kalau yo? Nah, oke. Ini jade sokak sama yol itu artinya jalan, ketiga kata ini. Artinya jalan. Tapi apa yang membedakan antara ketiga kata ini? Itu yang membedakan adalah besar sama kecilnya si jalan tersebut. Gitu. Kalau misalkan jalan itu tersebut kecil, itu bisa kita sebut dengan sokak. Atau kalau kita sebut di Indonesia itu kayak gang lah istilahnya gitu.
Ya. Terus kalau jade itu lebih besar dari si sokak gitu jalannya. Ya. Terus si yol ini lebih besar lagi dari si jade. Jadi urutannya sokak yang paling kecil, ya kan? Baru jade, baru yol gitu. Sokak. Nah, ini ketiganya artinya jalan. Bisa dimengerti nggak, Kak? Sama Nabi Syekh Ederin. Wijaya. Ada lagi yang mau bertanya? Mau nanya Kak, Iya, silahkan. yang nomor 13 itu kan soile itu kan kayak kata perintah ya Kak ya? Iya, kata perintah. Nah, kan kata aslinya kan soilemek. Apakah kata perintah itu selalu begitu? Jadi dihilangkan make-nya itu terus jadi kata perintah atau gimana Kak? Iya. Iya Kak. Ya, benar. Jadi untuk kata perintah itu sebetulnya ada materinya di pelajaran A2 untuk buku Istanbul gitu. Nah, tapi untuk ini sekedar ini doang. Gampangnya untuk kata perintah adalah dari kata aslinya di fiil itu kan pasti ada mak atau ada make gitu kan. Nah, ini apabila dihilangkan itu menjadi kalimat perintah biasanya. Seperti itu. Kayak misalkan Sormak Abi. Sor gitu. kayak sormak menjadi sor gitu kan. Yang artinya ayo bertanya gitu. Bertanyalah gitu. Nah, misalkan dari misalnya cek mak cek gitu atau gimana? Iya. Kan keluarlah. Iya, bisa. Sana cek gitu kan. Ya kan? Sana cek artinya kamu keluar gitu. Kayak gitu. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama gitu. Ya. Misalkan sana cek itu kamu keluar, terus misalkan apa ya? Mau aku nyuruh, bentar aku ambil contoh dari buku. Misalkan nih, sini ada kata-kata bagus dari buku Lutfen. There's thesis all. Ya kan? Nah, di sini ada kata all yang dari kata olmak. Olmak apa artinya? Ada yang tahu? Menjadi. Nah, di sini ada kata sesis. Sesis artinya adalah dari kata ses. Ses. Ses artinya suara. Nah, kalau sesis itu berarti tidak bersuara atau hening atau tidak ribut, tidak bersuara. Beda lagi dengan sesli. Sesli itu berarti menjadi bersuara gitu. Dari kata asalnya ses menjadi sesli yang berarti bersuara. Sesis tidak bersuara. Nah, di sini Lutfen mohon, ya kan? Tolong, mohon gitu. Bisa mohon di pelajaran sesis all. Mohon tidak bersuara di pelajaran, seperti itu misalkan. Kan di sini menjadi kata perintah gitu, all. Atau kata yang lainnya, misalkan sering banget nih dikatakan Heidi Gel. Gel apa tadi apa? Ada yang tahu nggak gel artinya? Pergi, datang. Gelmek. Ya, dari kata gelmek yang artinya datang. Gitu. Ayo datang, seperti itu kan katanya. Ayo datang gitu. Jadi ini kata perintah seperti itu. Tapi kalau mau lebih lengkapnya itu ada di pelajaran A2 buku Istanbul. Seperti itu. Bisa dimengerti sampai sini? Insya Allah Kak. Oke, ada lagi yang mau bertanya?
Oke, kalau nggak ada yang mau bertanya, kayaknya gue pakai modul aja deh. Bentar ya. Karena ini materinya agak sulit kalau nggak pakai modul. Oke. Ini sebetulnya modul yang dipakai untuk kelas intensif ya. Karena kita mau belajar SIMDIKI zaman sama Saus Eke yang agak sulit, kita pakai modul ini. Oke, kata dasar ini. Nah, oke. Oke. Kok nggak ada suaranya? Merah, Bah? Ada suaranya nggak? Ada aja. Ada ya? Itu ada yang ngechat di ini nggak ada suaranya katanya. Oke, kalau ada jadi materi kita hari ini adalah isim jumlah atau Saus Eki dan SIMDIKI zaman ya. Ini kita pakai ini. Jadi sebelum mengetahui apa itu Saus Eki sama SIMDIKI zaman, kita akan belajar yang namanya Olumsus Eki. Nah, apa sih Kak Olumsus Eki? Jadi Olumsus Eki adalah imbuhan untuk menjadikan suatu kata menjadi negatif. Gitu. Nah, sebetulnya kalian juga udah pernah mempelajari Saus Eki ini di kata isim waktu pelajaran Soru Eki ya. Jadi untuk kata negatif ini ada dua rumus, yaitu diperuntukkan untuk isim dan sifat dan diperuntukkan untuk fiil. Nah, kalau untuk sifat atau isim itu kita tinggal tambahkan deil dan Saus Eki. Nah, Saus Eki-nya ini apa? Nanti yang akan kita pelajarin. Nah, contohnya di sini ada kata orange. Orange itu adalah pelajar. Tapi kalau kita sudah tambahkan kata deil di belakangnya, itu menjadi bukan pelajar atau tidak pelajar gitu kan. Bukan pelajar. Terus contoh lain adalah bilgisayar deil, bukan komputer gitu. Contoh lain misalkan di sini ada apa namanya? Oke, ada buku ya. Di sini ada buku misalkan, ada buku modul. Nah, ini buku. Nah, kalau ini buku. Tapi kok jadi bentar. Di sini kita chat, tulis. Tapi kalau misalkan ini bukan buku ya, atau dia menjadi kata negatif, itu kita menjadikan kata tersebut menjadi kitab deil ya. Nah, menjadi kitab deil. Kenapa? Misalkan ini adalah apa, daftar kan? Kalau ini daftar, buku tulis. Nah, kalau buku tulis berarti ini kitab deil, ini bukan buku gitu. Nah, terus Kak di Saus Eki-nya gimana? Nah, Saus Eki-nya ini nggak akan kita pelajarin gitu. Kayak misalkan band orange orangium. Nah, kalau misalkan aku bukan seorang pelajar, ya kan, menjadi band mana sih nih? Nah, Renji Deil, ya kan? Nah, di sini barulah fungsi Saus Eki menentukan si orang tersebut gitu, menunjukkan dirinya gitu. Kayak di sini dirinya siapa? Ben, saya, menjadi Deilim gitu. Ben Orange Deilim.
Jadinya aku bukan seorang pelajar. Ya, bisa membedakan antara yang negatif sama positif ya. Kalau positif berarti kata tersebut benar gitu. Si isimnya ini ya kan. Saya seorang pelajar. Tapi kalau negatif berarti kebalikannya. Saya bukan seorang pelajar. Seperti itu. Ya. Bisa dipahami sampai sini atau ada yang mau bertanya? Sebelum kita masuk ke fiil. Tadi Iya. berarti yang sausage eki itu yang innya itu Pak, tambahannya daily Nah, ya saus eki-nya itu. sin gitu contohnya. Nah, saus eki-nya itu di sini. Nah, im. Nah, di sini saus eki-nya ini adalah saus eki-nya. Imbuhan yang menyatakan diri atau menunjukkan diri gitu. Nah, di sini karena yang di sini yang menunjukkan, yang menyatakan adalah saya gitu kan. Berarti di sini juga harus yang menyatakan diri itu adalah saya gitu. Menjadi saya seorang pelajar gitu. Ben Orange Dailim gitu. Ben Orangeyim gitu. Saya seorang pelajar, saya bukan seorang pelajar. Bisa dimengerti sampai sini? Nanya, Kak. Gimana, Kak? Nanya, Kak. Iya, silakan. Berarti kalau misalnya menunjukkan kita bukan itu bukan di orange-nya ya. Saya pikir orangeyim Dale gitu, Kak. Nah, Bukan ya, ternyata. bukan. Nah, kenapa? Makanya di sini ada rumusnya adalah sifat atau isim ditambah Dale baru ditambah saus eki. Jadi di Dale-nya di situ. Kayak misalkan kayak mungkin di kata perkenalan ini sering ditunjukkan kayak misalkan Naselsen, iyi Dailim. Sering dengar nggak iyi Dailim? Iya. Iyi Dailim. Tidak baik. Nah, ya kan? Iyi Dailim. Dari kata ini, nah, jadi saus eki adalah untuk menunjukkan diri. Jadi walaupun di awal kata atau di awal kalimat itu tidak ada kata ben, sen, o atau sis atau bis atau onlar, itu kita masih tetap mengerti. Oh, ini yang tidak baik itu siapa? Oh, di sini pakai im di sini, ya kan? Oh, berarti saya adalah yang berarti adalah si orang yang berbicara. Iya, Delim, saya nggak baik. Nah, itulah berarti Kak. Nah, iya. Lanjut Kak dulu. Nah, jadi itulah fungsinya saus eki gitu untuk menunjukkan diri. Ya, untuk rumusnya nanti kita bahas. Penting ini kita pemahamannya dulu. Kalau pemahamannya dapat, nanti gampang ke rumusnya. Silahkan yang mau bertanya tadi. Berarti Kak penambahan im-nya itu mengikuti band ya Kak ya. Kalau misalnya nantinya diganti o apa onlar gitu, berarti ganti juga ya ujungnya itu. Ya, misalkan i Dailim, ya kan? I Dailin, ya kan? I Dailin, yang artinya kamu nggak baik, ya kan? Kalau dia i Dail, seperti itu. Misalkan i Dailis gitu. Maaf, i Dailis, yang artinya kita nggak baik. Nah, ini nanti akan kita bahas di bawahnya nih, di sini. Nah, isim jumlah leri ini rumus-rumusnya. Nanti akan kita bahas itu. Yang penting pemahamannya dulu tentang ini bisa mengerti kan? Iya ngertiin soal Kak. Oke ya. Nah, ini kita salah satunya yang menjadi kan dia olumsus eki gitu. Dari isim atau sifat menjadikan dia olumsus eki atau kata negatif itu dengan kata ditambahkan dail plus saus eki. Oke. Untuk fiil nanti kita akan bahas setelah membahas isim jumlah leri. Nah, di sini isim jumlah leri atau nominal sentence, ya kan? Ya. Atau sering juga disebut dengan sahush eki adalah imbuhan untuk menyatakan diri, ya kan? Atau kalimat yang menggunakan to be dalam bahasa Inggris. Nah,
Kalau misalkan kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris, ini lebih gampang. Yaitu adalah kalimat-kalimat yang dalam bahasa Inggris itu ada to be-nya. To be itu apa? Kayak I am. Di sini ada M-nya. M. Kayak apa ya? He is gitu. Ya kan? Yang ada to be lah. Kalau kalian tahu. Am, is, are gitu. Nah, itu disebut dengan to be. Kalau ada to be-nya itu berarti adalah isim jumlah dari. Gitu. Nah, di sini contohnya Ben orange gym tadi nih. Contoh dalam katanya Ben orange gym. I am a student gitu kan. Ada M-nya di sini. I am a student gitu. Nah, gerçekten çok yakışıklıyım ya kan. I am really handsome gitu kan. Gerçekten itu beneran gitu. Çok yakışıklıyım. Nah, di sini ada saus ekinya di sini. Jadi aku ganteng itu beneran gitu kan. Çok yakışıklıyım. Aku beneran ganteng. Ya. Jadi di sini to be itu untuk menyatakan diri seperti itu. Untuk pengertiannya bisa dipahami nggak sebelum kita masuk ke rumus? Atau ada yang mau bertanya? Yuhu, ada yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada yang mau bertanya, kita lanjut ke rumusnya. Nih, rumusnya itu kita lihat dari vokal yang terakhir, huruf vokal yang terakhir. Apabila huruf vokal yang paling terakhir adalah A atau E, ya seperti biasa, A atau E, itu semuanya menggunakan huruf E. Di sini lihat-lihat. E, 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 gitu kan. Kecuali untuk onlar. Itu menjadi lar atau ler. Kenapa di sini pakai lar atau ler? Ini sebetulnya adalah imbuhan jamak yang pernah kita pelajari dulu. Gitu. Ya. Nah, jadi untuk A, huruf vokal yang terakhir A atau E, untuk bandnya itu adalah kita tambahkan atau yem. Ya. Tambahkan yem atau Nah, untuk huruf vokal yang terakhir, huruf E atau I, itu kita tambahkan yim atau im doang gitu. Yim atau yim. Terus untuk huruf vokal yang terakhir, O atau U, kita tambahkan untuk band adalah yum atau gitu. Kalau untuk sennya kita tambahkan sun. Kalau untuk O itu kita tidak ada penambahan. Ya. Terus untuk bis itu kita tambahkan use atau us doang. Nah, terus sunus nih apa? Kalau untuk sis itu kita tambahkan sunus. Untuk onlar kita tambahkan lar. Nah, apabila huruf vokal yang paling terakhir adalah huruf O atau U, itu kita tambahkan yum untuk ben atau Sun untuk sen. Tidak ada penambahan untuk O. Use atau us untuk bis, sunus untuk sis, sama ler untuk onlar. Sampai sini ada yang mau bertanya nggak? Yuhu, ada orang? Sementara paham, Kak. Oke ya. Sementara bisa paham ya. Jadi rumusnya adalah seperti itu. Nah, terus Kak di sini kok ada yang dalam kurung ya? Ada huruf yang di dalam kurung. Nah, kalau ada rumus, setiap rumus yang aku berikan itu ada huruf yang di dalam kurung, itu berarti apa? Itu berarti apabila huruf yang paling terakhir adalah huruf vokal, itu huruf yang di dalam kurung ini akan muncul. Ya kan? Seperti biasa kita ada dua yang harus kita perhatikan, yaitu yang pertama adalah huruf vokal terakhir, yang kedua adalah huruf yang paling terakhir gitu kan. Apabila huruf vokal yang paling terakhir adalah ini semua nih, misalnya A, E, maka ini. Tapi apabila huruf yang paling terakhir adalah huruf vokal, maka penambahannya itu disertakan dengan huruf yang ada di dalam kurung. Misalkan di sini. Seperti yang huruf ben pada kasus ben di sini atau saya. Itu semuanya menjadi yum, yim, yum atau yum. Begitu juga dengan bis. Yes, yes, use sama use. Nah,
Tapi Kak, di sini untuk sen, sis, onlar, itu kok nggak ada yang dalam kurung. Berarti walaupun dia huruf yang terakhir adalah huruf vokal atau konsonan, itu tetap rumusnya seperti ini gitu. Berbeda dengan ben sama bis. Ya, kalau ben itu kayak tadi di sini menjadi ben. Contoh tadi ini ya, orange. Orange. Nah, di sini kan orange ini kan huruf yang paling terakhir adalah huruf vokal ya kan. Maka y-nya itu muncul. Nah, baru tambahkan im. Kenapa tambahkan im? Karena di sini huruf vokal yang paling terakhir adalah huruf i. Jadi pakai rumus yang ini gitu. Menjadi ben orange. Ya. Nah, tapi ketika kita ganti menjadi ben orange Dale. Nah, di sini huruf yang paling terakhirnya itu bukan huruf I lagi, melainkan huruf yang paling terakhir udah berubah menjadi huruf L. Ya kan? Huruf L adalah huruf konsonan, menjadi si Y dalam kurung ini tidak muncul, menjadi I Dailim gitu. I Dailim, maaf, orange Dailim. Seperti itu. Ya, bisa dimengerti ya rumusnya? Ya, ini berarti saya bukan pelajar. Contoh lain, ada yang mau kasih kata isim? Yuk, aku minta satu orang ngasih satu kata. Misalkan aku coba, Sopor. yuk. Hah? Sopor, Kak. Sofor. Oke, sofor artinya supir ya. Sofor. Sofor tuh gini ya tulisannya. Ya kan? Kayaknya. Iya. Seingat aku titik 2 baru ini. Apa terbalik ya? Bentar. Aku cari dulu. Ya, benar kayak gini. Sofor. Sofor. Itu menjadi, misalkan saya seorang supir, menjadi ben sofor room gitu kan, atau sen sofor sun gitu ya kan. Terus kalau o sofor gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi saya seorang supir, kamu seorang supir, dia seorang supir gitu. Ya. Contoh lain, coba kita misalkan muhendis gitu kan. Muhendis kita tulis di sini. Saya seorang muhendis. Ben muhendisim. Ini kan. Ben muhendisim. Terus sen maaf ini pakai u. Muhendish sin. Ya kan? Ya kan? Sen muhendishin. O muhendish. Terus bis muhendish sis. Ya kan? Bis muhendishiz. Terus sis muhendish
dis sinis. Onlar muhendish ler. Gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi saya seorang apa namanya? Insinyur. Kamu seorang insinyur, dia seorang insinyur gitu kan. Kita seorang insinyur. Sis, kalian seorang insinyur. Mereka seorang insinyur. Jadi setiap kata itu memiliki saus ekinya sendiri gitu. Bukan setiap kata sih, setiap orang itu memiliki sausnya sendiri. Jadi benar gitu, dia yang menunjukkan diri. Sampai sini bisa dipahamin? Enggak ada mau Bisa, Abi. Bisa ya. Nah, barulah kita muncul ke contoh kata. Nah, contoh kata di sini kan untuk apa namanya saus eki ini nggak melulu cuma positif, tapi ada yang negatif. Ya, di sini olumsus soru ini olumsus ini adalah negatif, ya kan? Terus olum lusoru ini artinya positif tapi pertanyaan. Ini negatif, ya kan? Tapi pertanyaan gitu. Nah, jadi olum lu itu adalah yang tadi yang kita pelajarin kayak ben oret menim, saya seorang guru. Sen oret mensin, kamu seorang guru. O oret men, dia seorang guru. Bis oret menis, ya kan? Kita seorang guru. Dan itu. Nah, kalau olumsus, nah ini sebelum kita tambahkan suruh eki, kita tambahkan deil dulu. Baru kita tambahkan saus eki tadi. Makanya kenapa di awal kita harus belajar perubahan dari imbuhan negatif gitu. Oretmen deilim di sini kan. Dari kata oretmen terus ditambahkan deil. Kenapa ditambahkan deil? Supaya dia menjadi negatif. Baru kita tambahkan saus ekinya yaitu im. I dengan oretmen deilim. Saya bukan seorang guru. Oretmen deil sin. Di kamu bukan seorang guru. Oret Mendeil, dia bukan seorang guru gitu. Untuk olumsus ini bisa dipahamin? Bisa, Abi. Nah, oke. Nah, di sini juga ini adalah olum lusoru. Untuk olum lusoru ini adalah kata pertanyaan positif yang mana di sini kita menggunakan imbuhan soru eki. Soru eki apa? Waktu dulu kita pelajarin. Imbuhan pertanyaan. Imbuhan pertanyaan. Ya, imbuhan pertanyaan yang jawabannya hanya ada dua kemungkinan. Ya kan? Yaitu iya atau bukan. Ya kan? Iya atau enggak gitu. Yes or no gitu. Evet we hire. Nah, di sini oret men miyim, apakah saya seorang guru gitu kan. Nah, jawabannya cuma ada dua kemungkinan. Yaitu ya, saya seorang guru, tidak, saya bukan seorang guru, ya kan? Nah, di sini caranya itu adalah rumusnya isim atau sifat, ya kan? Sifat ditambahkan soru eki. Soru eki baru ditambah soru ekinya itu baru sahus eki. Rumusnya. Nih, rumusnya adalah seperti ini. Isim spasi soru eki, ya kan? Baru ditambahkan sahus eki. Nah, soru ekinya tuh di sini. Oret men mi, ya kan? Nah, habis mi baru kita tambahkan sahus eki. Gitu. Sahus ekinya menjadi miyim, misin, miyis, misinis. Nah, kalau untuk soru eki itu kita memiliki yang baku gitu. Kalau mi menjadi miyim atau muyum, musun gitu.
Ya, menjadi oretmen miyim. Begitu pula dengan olum susoru. Olum susoru rumusnya adalah isim, ya kan? Isim atau sifat baru ditambahkan olum susnya dulu. Kalau olum sus dalam isim itu ada deil, baru ditambahkan soru eki. Eki plus sahesh. Eki. Ya kan? Jadi si sahesh eki itu di belakang. Sampai sini ada yang mau bertanya? Tanya Kak, Iya, silakan. yang untuk olum lusoru itu kalau misalnya contoh yang tadi saya sofor itu ya Kak ya. Berarti sofor muyum gitu ya Kak ya. Sofor muyum, iya benar. Apakah saya seorang supir gitu? Yang olum lo ya, olum lo soru. Kata pertanyaan olum lusoru. positif. Seperti itu. Atau nih di sini ada Jadi kita contoh kalimat misalkan sen bugun yorgun musun. Di sini ada contoh kalimat sen bugun yorgun musun. Jawabannya pasti cuma ada dua kemungkinan, iya atau tidak. Higher yorgun dailim jawabannya kan. Apakah kamu hari ini lelah gitu kan? Tidak, aku tidak lelah. Yorgun artinya kan lelah gitu. Yorgun musun, nah, apakah kamu lelah? Ats mesenes, apakah kalian lapar gitu kan? Nah di sini ada contohnya. Evet, çok açız. Ya, kami sangat lapar. Gitu. Ya, contoh lain, nerede sinis. Ya kan? Sering nih digunakan nere de sin. Nah, neredesin. Nah, ini juga bisa digunakan. Nah, nerede artinya apa? Di mana? Tapi kalau nerede doang itu kan yang ditanya adalah gitu kan. Dia nerede gitu. Atau barang. Nah, kalau ada tambahan sin, berarti ini jelas. Yang ditanya adalah siapa? Kamu. Neredesin, kamu di mana gitu. Oke. Neredesinis, kalian di mana? Istanbul Dayes, kami di Istanbul. Seperti itu contohnya. Onlar evli, apakah mereka menikah? Ya kan? Evet, onlar evli. Ya, mereka menikah. Nih, onlar evli mi. Kenapa di sini? Ya. Evet, onlar evli. Sen Inggris değil Inggris değil misin gitu kan. Apakah kamu bukan orang Inggris? Evet, Inggris değilim. Rusum. Ya, aku bukan orang Inggris, tapi orang Rusia. Sampai sini ada yang mau bertanya? Mau tanya Abi, Iya, silakan. Evli itu menikah artinya. Apa? Evli itu menikah artinya. Ya. Evlemek yang artinya Evlemek ini artinya menikah. Ini fiil ya. Evlemek ini fiil. Evlemek fiil artinya menikah. Tapi kalau Evli ini adalah isim yang artinya sudah menikah. Kayak apa ya? Taken gitulah ya. Apa udah berumah tangga gitu. Isim. Bedanya gitu. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi yang mau bertanya sampai sini?
Apakah sudah paham? Nanya lagi, Kak. Ya, silakan. Untuk olum susoru yang negatif, yang dail-dail itu, yang berarti untuk penambahan miyimnya itu mengikuti dailnya itu ya, Kak, ya? Bukan ke oretmennya ya? Iya, enggak sih. Gini, Sahush Eki kan kita melihat ke huruf vokal yang paling terakhir kan? Ya enggak? Ya. Nah, kita lihat di sini ada yang bilang kalau apa ya? Contoh katanya misalkan ntar aku di sini ada kosakata juga. Misalkan aslan ya, misalkan singa atau jangan atau football ju aja, football ju. Kan? Football ju. Nah, kalau football ju huruf yang paling terakhir apa, Kak? Tadi siapa yang nanya? Kak Novi apakah siapa? Alamanda. Alamanda, silakan. Huruf U. Kak, berarti. Huruf yang paling terakhir adalah huruf U, menjadi football ju yum misalkan kalau saya, ya kan? Kalau kamu berarti ya football ju sun, gitu kan? Oke, kita menggunakan slash band dulu. Football ju yum, ya kan? Yum. Tapi dari kata football, maaf, jadi football muru, football ju. Kalau misalkan saya bukan seorang pemain bola, kan menjadi football ju Dale. Ya kan? Dale di sini kita lihat football ju Dale. Huruf yang paling terakhir huruf apa? L. Nah, huruf yang paling terakhir itu berubah menjadi huruf L, menjadi football ju Dailim. Gitu. Karena kalau Dale ini dia nggak mengikuti huruf, nggak ada ketentuan harus huruf vokal ini, huruf vokal ini, nggak ada. Dale ya tetap Dale gitu. Nah, tapi untuk Sahush Eki-nya itu memiliki ketentuan. Dia melihat ke huruf vokal yang terakhir dan huruf yang paling terakhir. Menjadi Dailim. Ya kan? Nah, kalau misalkan kita di olum nusoru dari kata football. Ya kan? Nah, kita pernah belajar dulu. Ya kan? Soru Eki gimana? Soru Eki penambahannya apa aja? Mi, mu, gitu kan? Ya, bentar. Ini enggak cukup. Mu, ya kan? Mu. Kapan dia menggunakan me, kapan dia menggunakan mi, kapan dia menggunakan mu, kapan dia menggunakan mu. Itu tergantung huruf vokal yang paling terakhir kan. Nih. Nah, di sini football ju. Berarti dia football ju. Berarti mu berarti. Football ju mu. Football ju mu. Ya kan, football ju mu. Baru kita tambahkan Sahush Eki. Sahush Eki-nya gimana tadi rumusnya? Yum berarti. Tambahannya Yum berarti. Berarti gitu. Ya kan? Kenapa yum pakai huruf Y-nya muncul? Karena di sini yang huruf paling terakhir adalah huruf U. Huruf U itu adalah huruf vokal gitu. Si Y muncul dan menggunakan U lagi karena huruf vokal yang paling terakhir adalah menjadi huruf U, menjadi football ju muyum. Seperti itu. Itu ya kalau kita bedah secara huruf per huruf gitu. Oke. Begitu pula dengan yang olum susoru. Untuk olum susoru itu kan menjadi football ju. Kita tambah Dale, ya kan? Kalau Dale nggak ada rumusannya, kita tambah Dale dulu, ya kan?
baru kita tambahkan olum di sini. Tambahkan soru eki. Soru ekinya gimana? Kita lihat, oh dia pakai huruf I di sini, huruf vokal terakhirnya. Kelihatan nggak kursornya? Ya kan? Berarti miyim gitu Kak. Menjadi mi. Nah, baru kita tambahkan sayus eki miyim gitu. Oke, bisa dimengerti sampai sini. Jadi itu kalau berarti boleh nggak? Ya, silakan. Gimana Kak? Ya. Iya, seperti itu kalau kita bedah. Berarti boleh nggak kalau saya menyimpulkan? Silakan menyimpulkan bagaimana? Kalau misal saya menyimpulkan kalau olum sus, halo Kak? Ya, lanjut. Sinyalnya jelek kayaknya tempat. Berarti Lanjut. Kak untuk olum susoru kalau bisa saya simpul, halo? Iya, lanjut. Kalau jadi delmiyim, delmisin, delmi terus begitu ya Kak? Yang nggak pernah benar. bisa muyum atau? Ya, benar. Benar. Kenapa? Karena huruf vokal yang terakhir itu udah pasti I. Karena dail itu kan. Nah, udah karena pasti dail. Begitu pula dengan si olum sus. Itu udah pasti dailim, dailsin, dail, dailis, sama dailer. Di sini ada dail oretman. Ini kurang nih ya, oretman dail. Dail sinis. Gitu. Ya, oretman dail sinis. Gitu. Ini udah pasti kalau yang olum sus itu pasti dailim, dailsin, dail. Dailis, dailsinis sama dailer. Seperti itu. Begitu pula dengan yang soru ini. Pasti miyim, misinis, miyim, misin, mi, miyis, misinis sama mi. Gitu. Oke. Ya. Tapi ingat Kak, untuk yang onlar itu ini kan menggunakan imbuhan jamak sebetulnya ya. Nah, untuk imbuhan jamak kayak misalkan kemarin kita belajar kopek lermi gitu kan. Ya kan, kemarin waktu kita belajar imbuhan jamak kopek ler mi gitu kan. Bukan enggak menggunakan kopek miler, itu salah. Kopek miler itu salah. Karena untuk yang onlar dia menggunakan imbuhan jamak. Yang artinya si lar sama lar ini mengikuti isimnya, bukan mengikuti apa namanya? Sorunya. Maka di sini kayak oret men ler mi. Oret men dail ler mi gitu. Karena dia untuk jamaknya itu mengikuti isimnya gitu. Oke, bisa dimengerti sampai sini? Ada lagi yang mau bertanya? Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke ya. Oke, kalau nggak ada yang mau bertanya, kita lanjut ke materi yang selanjutnya nih. Nah, tadi kan olum sus eki itu ada 2 rumusnya. Itu diperuntukkan untuk isim sama sifat. Yang kedua ini diperuntukkan untuk fiil. Nah, untuk fiil itu kita tambahkan ma atau me, baru kita tambahkan sayus eki. Ya kan? Kita tambahkan ma atau me baru tambahkan sayus eki. Kalau misalkan ini menjadi kayak yapmak, ya kan? Ini kata dasarnya adalah yapmak. Ya kan? Menjadi yap mamak gitu. Tidak melakukan. Nah, terus dari kata yurumek. Ya kan? Yurumek menjadi yurumemek yang artinya tidak berjalan gitu.
Terus misalkan contoh lain. Contoh lain adalah cekmak misalkan. Yang artinya keluar kan. Menjadi cek mamak. Seperti itu. Terus contoh lain. Uyumak, tidur. Kalau ininya olumsusnya menjadi uyu mamak. Seperti itu. Ini untuk olumsusnya bisa dipahamin ya, kawan-kawan. Insya Allah, Pak. Oke. Nih. Kita lanjut ke simdiki zaman. Ini agak sulit sih. Untuk simdiki zaman, kita pahamin dulu. Simdiki zaman adalah bentuk garis waktunya itu pada simdiki zaman digunakan untuk menceritakan suatu tindakan yang dimulai di masa lalu dan masih berlanjut pada masa sekarang. Ya, saat berbicara, berlanjut pada saat berbicara. Kayak misalkan, nih kita ini sedang belajar, ya kan? Kayak ya kita sedang belajar gitu. Nah ini sekarang ini kita sedang belajar gitu. Padahal kita mulainya itu udah dari 1 jam yang lalu. Itu bisa digunakan. Garis waktu yang pertama seperti itu bisa digunakan. Ya kan? Untuk garis waktu yang kedua, formulir ini terkadang digunakan untuk mengungkapkan tindakan yang akan terjadi di waktu yang dekat. Gitu. Yang istilahnya banyak orang yang bilang kayak gini. Geliorum. Padahal dia itu baru masih duduk, tapi dia bilang geliorum. Kenapa dia bilang geliorum? Karena istilahnya 5 detik kemudian atau 1 menit kemudian dia akan datang seperti itu. Seperti itu ya. Terus garis waktu yang ketiga, bentuk ini terkadang digunakan sebagai pengganti simple present tense dalam bahasa Inggris gitu. Ya. Jadi bentuk ini digunakan sebagai pengganti simple present tense gitu. Itu ada 3 garis waktu yang digunakan oleh simdiki zaman. Rumusnya atau gampangnya simdiki zaman adalah sedang kalau dalam bahasa Indonesia, kayak saya sedang datang gitu, saya sedang makan, saya sedang tidur gitu. Uyuyorum, yemek yiyorum, saya sedang makan seperti itu. Ya, untuk pengertiannya bisa dipahami simdiki zaman. Sebentar, Pak. Oke ya. Nah, rumusnya jika di akhir huruf, rumusnya itu ada 2 ya, ada 2. Rumus yang pertama itu jika diakhiri huruf konsonan. Ya, jika diakhiri huruf konsonan. Itu rumusnya seperti ini. Apabila diakhiri huruf konsonan itu kita cukup melihat ke huruf vokal yang paling terakhir. Huruf vokal yang paling terakhir apabila A atau E, dia penambahannya eyor. E atau I nama iyor, ya kan? U atau O, uyor. O atau U tambahnya uyor, ya. Contohnya kalior, girior, kosyur sama warrior, ya kan? Seperti biasa, kalau A sama E pasti penambahannya E. E sama I penambahannya I. O sama U penambahannya U. O sama U penambahannya U. Seperti biasa. Ya, menjadi kalior, girior, kosyur sama gorior. Misalkan bakmak menjadi bakyor, ya kan? Terus gelmek menjadi gelior. Apa lagi? Gormek menjadi gorior gitu.
Ya. Yang ini bisa dipahamin nggak rumusnya? Insya Allah. Ada lebih. Oke. Nah, rumus yang kedua itu jika diakhiri huruf vokal. Kalau tadi kan diakhiri huruf konsonan. Kalau ini diakhiri huruf vokal. Nah, jika diakhiri huruf vokal itu terbagi menjadi dua. Ya kan? Huruf vokal itu kan ada 8 huruf vokal ya. Apa aja huruf vokal dalam bahasa Turki? A, E, A, E, O, U, U, E, I, U, O, U, E, I. O, U. Ya kan? Nah, tapi dalam bahasa Turki itu nggak ada huruf, nggak ada kata yang diakhiri huruf apa? Ada yang tahu? Diakhiri huruf O dan U. Untuk isim itu nggak ada. Untuk apa namanya? Untuk fiil itu nggak ada huruf yang diakhiri huruf ini. O dan O. Adanya apabila diakhiri huruf E, I, O, U itu gampang. Tinggal kita tambahkan yor doang. Misal contohnya okuyor, uyuyor, yuruyor gitu kan. Contoh lain. Ada lagi. Ada yang mau ngasih contoh nggak? Kayak Bilmior bukan Bi? Bilmir nggak? Ya. Nah, ini pokoknya kalau huruf vokal yang paling terakhir adalah huruf ini, ya kan? I, U itu menjadi seperti ini. Contohnya tinggal tambahkan yor doang, gitu. Gampangnya. Menjadi kayak okumak kan. Ini berasal dari okumak menjadi okuyor. Ya kan? Dari uyumak, ya kan? Menjadi uyuyor. Kenapa hurufnya itu menjadi U? Terus yuruyor, ya kan? Itu karena dari kata yurumek gitu. Apabila kita hilangkan mak sama meknya itu kan menjadi oku, uyu sama yuru. Nah, seperti itu. Nah, terus kita lihat ke rumus yang lain. Jika diakhiri huruf A atau E, itu si A atau E-nya itu akan berubah menjadi E atau U. Ya kan? Terus huruf E itu juga akan berubah menjadi I atau U. Berubahnya gimana? Berubahnya itu tergantung huruf vokal sebelum si huruf yang terakhir. Huruf vokal yang terakhir. Misalkan aramak. Nih. Aramak artinya menghubungi. Ya kan? Mencari. Aramak mencari atau menghubungi. Mencari. Nah, ara huruf vokal yang paling terakhir kan huruf A, bukan yaitu huruf A ini. Nah, si huruf A yang terakhir ini akan berubah menjadi huruf E atau U. Berubahnya gimana? Berubahnya tergantung huruf si vokal yang sebelumnya, yaitu huruf A di sini. Huruf vokal sebelumnya si A. A berubahnya menjadi apa tadi di atas? Kita lihat lagi. Oh, A menjadi eyor, menjadi areyor, seperti itu. Areyor. Terus oina mak gitu kan. Oina mak bermain. Mak sama maknya kita hilangkan menjadi huruf paling terakhir adalah huruf A. Nah, si A ini akan berubah menjadi AE atau U. Kapan? Kapan berubah menjadi E, kapan berubah menjadi U, itu tergantung huruf sebelumnya. Huruf sebelumnya ternyata huruf O. Kita lihat huruf O berubahnya ke
Di sini O sama U menjadi uyor, menjadi oi nuyor, seperti itu. Terus backlemek, ya backlemek, ya kan? Kita hilangkan mak sama make-nya, yang menjadi huruf yang paling terakhir adalah huruf E. Huruf E, apabila huruf yang paling terakhir huruf E, itu si E-nya ini akan berubah menjadi I atau U. Nah, tapi di sini kita dia akan berubah I atau U-nya gimana? Kita lihat huruf vokal sebelumnya, oh huruf E. Huruf vokal sebelumnya huruf E, maka kita menjadi ior gitu. Menjadi backlior. Begitu pula dengan oz lemek, ya kan? Oz lemek, ya kan? Mak sama make-nya kita hilangkan, menjadi ini huruf E terakhirnya, menjadi si E ini akan berubah menjadi I atau U. Ya, kita ubah. Kita lihat berubahnya menjadi I atau U itu tergantung huruf sebelumnya. Ternyata huruf sebelumnya U. Huruf O apa sebelumnya? Di sini menjadi O uyor, menjadi oz uyor. Seperti itu. Sampai sini bisa dipahamin atau ada yang mau bertanya? Yuhu. Insya Allah paham, Kak. Belum ya? Nah, begitu pula dengan olum suzluk eki. Nah, kalau kita memasukkan olum suzluk eki, tadi kan kayak misalkan oku, ya kan? Okumak, ya kan? Dari kata okumak menjadi oku mamak, gitu kan? Nah, mak sama make-nya kita hilangkan. Menjadi huruf yang paling terakhir apa? Huruf A. Menjadikan dia huruf yang paling terakhir menjadikan A. Si huruf A ini kita lihat ke rumusnya ini tadi. Dia akan berubah menjadi E atau U. Maka kita hilangkan. Dia berubah menjadi E atau U nih. Kita lihat huruf sebelumnya. Huruf U. Ya, menjadi okumu yor. Seperti itu. Contoh lain, di sini ada kata ara, kan? Arior, ya, ara mak, ya kan? Nah, kalau aramak kan kita mak sama make-nya itu tadi menjadi arior ini kan, nih. Yang ini. Kelihatan nggak kursornya? Nah, tapi kalau aramamak atau negatifnya tidak mencari gitu kan, tidak mencari, aramamak itu menjadi arama. Ya kan? Kalau mak sama make-nya kita hilangkan. Si huruf yang terakhir ini menjadi huruf A. Gitu. Menjadi ara me yor. Kenapa dia menggunakan E bukan menggunakan U? Karena huruf vokal yang sebelumnya adalah huruf A. Seperti itu. Ya, kalau kita bedah secara huruf per huruf. Oke. Begitu pula juga dengan me atau mi ini. Ini salah ya. Ini salah. Mi-nya itu di sini. Mi, ya. Apabila olum susnya itu adalah me, itu maka penambahnya mu atau mi, gitu. Nah, contohnya kayak gini. Save make, ya kan? Menjadi save memek, gitu kan? Nah, kita hilangkan mak sama make-nya menjadi save me. Menjadikan dia huruf yang paling terakhir adalah huruf E. Menjadi si huruf E ini akan berubah menjadi huruf I atau U. Nah, tapi karena si huruf sebelum si huruf E itu adalah huruf E, maka dia berubahnya menjadi I, bukan menjadi U. Menjadi semior. Gitu. Begitu pula dengan contoh lain, oinamak. Enggak. Ozlemek, ya.
ozlemek, ya. Negatifnya menjadi ozlememek gitu. Nah, si mak sama meknya ini kita hilangkan menjadi ozleme. Nah, ozleme huruf menjadikan dia huruf yang paling terakhir adalah huruf e, menjadi ozle mu yor. Enggak, ozlemior. Maaf, ozlemior. Kenapa? Karena huruf sebelum si huruf e yang dihilangkan itu adalah huruf e. Ozlemior gitu. Ya. Ini tadi ozluyor karena huruf yang sebelumnya adalah huruf o. Nah, tapi kalau yang ini menjadi ozlemior. Kenapa? Karena huruf yang sebelumnya adalah huruf e, bukan huruf o lagi. Sampai sini ada yang mau bertanya? Yuhu. Pusing ya? Lumayan nanti. Buyang. Iya sih. Kalau misalkan kita bedah secara huruf per huruf emang agak pusing. Tapi insya Allah di minggu depan kita akan bahas ini lagi langsung ke contoh kata, ke contoh kalimat di buku. Ya. Jadi untuk kalian bisa memahami ini dulu gitu. Jadi secara rumusnya itu seperti itu. Nah, untuk alumlu itu seperti ini. Gelior. Nah, ini adalah saus eki, geliorum, sun. Ingat ya tadi. Ini adalah saus eki, sunus gitu. Jadi ben menjadi geliorum. Sen jadi geliorsun. Oh, gelior, geliorus, geliorsunus, gelior. Terus alumsus itu juga sama menjadi gelmior. Nah, dari kata gelmior menjadi gelmiorum, gelmiorsun, gelmior, seperti itu. Terus alumnusoru juga sama seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Tadi mau nanya, Oke, silakan. itu kan yang untuk yang Olympus gelmior. Nah, yang omlas juga gelmior. Gel. Oh, yang ini. Yang ini. Ini ya, gelmior itu bisa juga. Ini kenapa dalam kurung? Untuk onlar itu bisa menggunakan gelior atau geliorlar. Ini juga boleh. Ini juga ada dalam kurung sebetulnya. Seperti ini. Gelior, gelmiorlar. Seperti ini. Maksud dalam kurung di sini untuk onlar itu bisa menggunakan gelior doang atau bisa menggunakan juga geliorlar. Bisa menggunakan gelmior atau bisa juga menggunakan gelmiorlar gitu. Bisa menggunakan geliorlar atau bisa menggunakan gelior. Kalau di sini kalau gelior itu berarti menjadi geliormu gitu. Ini juga sama. Gelmior larme bisa menggunakan gelmior larme. Seperti itu. Ya, atau bisa menggunakan gelmior nu. Larnya nggak dipakai. Seperti itu. Bisa dimengerti? Ana dan Nabi tasyukur. Ya. Untuk contoh kalimatnya besok ya, kita di minggu pertemuan selanjutnya kita akan bahas. Nah, di sini ada kata-kata pengecualian. Cuma ada 5 sih. Kata pengecualiannya ini bisa dihafal cuma ada 5. Yaitu kata git make, add make, sama
tatmak. Nah, tapi untuk atmak ini semua kata-kata yang menggunakan atmak. Ya, contohnya bah, shed, make ini juga sama menjadi bahsedior. Bahsedior. Ya. Nah, pengecualiannya apa? Si huruf T di sini, si huruf T itu berubah menjadi D. Si huruf T yang di sini itu berubah menjadi D. Menjadi di sini kayak bahset make menjadi bahsedior. Gitu. T-nya berubah menjadi D. Ya, untuk git make, add make sama tatmak ya. Menjadi gidior, edior sama tadior. Si T-nya berubah menjadi D. Ya, untuk add make ini untuk seluruh kata yang menggunakan add make. Ya, seperti contoh bahset make, terus kahwalte add make misalkan. Kahwalte add make. Ini juga sama menjadi kahwalte edior gitu. Oke, bisa dimengerti sampai sini? Ada yang mau bertanya? Abi, berarti ini sebuah keharusan ya? Kayak T-nya itu harus berubah ke D. Nggak Ya. bisa kalau misalkan nggak berubah. Iya, iya benar ya. Pengecualiannya untuk yang 3 kata ini, itu si T-nya itu berubah menjadi D. Gitu. Nah, terus pengecualian yang kedua, ini adalah kata yemek dan demek. Sebenarnya ini kenapa dimasukkan ke pengecualian? Kita lihat yemek sama demek ini, 2 kata ini memiliki huruf terakhir apa? Huruf E. Nah, si huruf E ini kan akan berubah tadi sesuai dengan rumus, akan berubah di sini menjadi I atau U ya. Berubah menjadi I atau U bergantung apa? Bergantung huruf vokal yang sebelumnya. Tetapi di sini dia menjadi pengecualian karena dia tidak memiliki huruf vokal sebelumnya. Menjadi yiyor. Gitu. Ini juga D menjadi diyor. Seperti itu. Kenapa dia menjadi pengecualian? Seperti itu. Bisa dimengerti sampai sini? Ada Abi, tasyukur dari. Oke, Rijay Derim. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya sampai sini? Nanti ODF-nya ini ya. Nanti ODF-nya ini kalian nanti ODF-nya aku kasih di grup WA. Kalau nggak ada, mungkin aku cukupkan sampai hari ini. Untuk minggu depan kita masih akan bahas Sayush Eke sama Simdiki Zaman. Yang lebih pastinya kita akan bahas Simdiki Zaman melalui kalimat. Gitu. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Kak, tanya Kak. Oke, silakan. Ada saran kamus Turki Indonesia nggak Kak yang aplikasi yang kita bisa download gitu misalnya? Aku sendiri kalau untuk kamus itu biasanya menggunakan Google Translate atau yang ini Indonesia, yang mana sini? Indonesian Turkish. Yang ini nih gambarnya ntar. Ini nih yang ini nih. Nah, yang kayak gini. Kelihatan nggak sih? Mana? Yung
Yutulmak gitu. Apa sih? Yutulmak ininya apa namanya? Ini Oh, udah itunya. dalam aplikasi, Nama aplikasinya apa, Kak? nama aplikasinya ini. Nih, Indonesian, kelihatan nggak sih? Nggak kelihatan banget, Kak. Nanti Di aku screenshot aja, Kak. ya Bisa nggak, Kak? nanti aku Minta tolong. screenshot masukin ke ini ya. Yang aku pakai sih itu. Sama satu lagi ini Google Translate. Karena Google Oke. Translate itu udah lumayan sih. Gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Udah, insya Allah. Sebetulnya kalau untuk kamu sih banyak kamus yang bertebaran di Play Store, itu bisa kalian pakai semua apa aja gitu. Cuma kalau aku sendiri pakainya yang ini gitu. Oke. Kalau misalkan nggak ada lagi pertanyaan, aku akhirin. Ada lagi pertanyaan nggak? Sementara cukup, Kak. Tesekur ederin. Ya, untuk hari ini emang pelajarannya emang buat pusing sih, aku akuin sendiri, karena emang pelajaran soal Shaiki ini agak sedikit sulit dibandingkan materi yang lain. Oke, kalau gitu aku akhirin pelajaran kita hari ini. Gua Iqbal Lutfi, Gurus Lurus abi, tasyukur ederin. Terus sapi tersyukur. Syukur hadirin. Terus di tesekur ederin.